Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anqabil Madinah. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi bersabda, sabdanya yaitu pada jalan-jalan uh, antara gunung Madinah. Di setiap jalan di Madinah itu malaikatun, adapun malaikat. La yadkhuluha, tidak masuk ha kepada engkau bil Madinah at-ta'un, apa penyakit ta'un, walad dajjalu, dan tidak masuk apa dajjal. Ta'un penyakit semacam wabah, dajjal itu ya bisa berbentuk penggoda atau yang lain-lain. Ini hadis Bukhari 1880, 5731, 7133. Dari hadis ini, di antara pelajaran agar kita selalu meminta tolong kepada Allah, agar Allah mengirim penjaga berbentuk malaikat dan berbentuk makhluk-makhluk yang lain, agar rumah kita aman dan badan kita sehat, dijauhkan dan dihindari dari berbagai penyakit, termasuk penyakit ta'un. Wallahu a'lam, apakah ta'un ini sama dengan COVID seperti sekarang atau lebih dahsyat? Yang jelas Allah mengingatkan, kecuali kalau sudah takdir, apabila kita selalu minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan selalu dijaga dari berbagai penyakit dan gangguan. Dengan catatan apabila kita mengikuti semua tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fathul Bari juz 4 halaman 118, di kanan, di tengah. Sampai 119 di kiri. Di dalam hadis Bukhari 1885, menurut sahabat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Katanya Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Madinah ini dua kali lipat keberkahannya dari kota Mekah. Kalau pahala, kita tahu sholat di Mekah itu 100.000 paling tidak lipatannya dalam setiap rokaatnya. Kalau di Madinah 1.000, kalau di Baitul Maqdis 500. Tapi wallahu a'lam. Namun keberkahannya dinilai dari keseluruhan. Nabi memohon kepada Allah agar di Madinah ini keberkahannya bisa menyamai atau bahkan 2 kali lipat keberkahannya dari kota Mekah. Sama-sama tempat turunnya Al-Quran. Di Mekah punya kelebihan, Nabi lahir di sana, di Madinah Nabi wafat di sana. Barokah itu kebaikan. Umurnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi keberkahan dari uang, waktu, tenaga, mata, langkah, pikiran yang melahirkan kebaikan yang luar biasa, itu namanya barokah. Waktu yang barokah, waktu yang melahirkan kebaikan.
uang yang barokah, uang yang melahirkan kebaikan, dan seterusnya. Umur yang barokah juga begitu. Umur yang bisa dipakai untuk kebaikan. Bukhari 1885. Fathul Bari juz 4 halaman 121 di sebelah kiri sampai 123 di kiri lagi. Lalu di hadis Bukhari 1887 babu karahiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'ra al-Madinah. Nabi tidak berkenan apabila kota Madinah ini kosong. Jadi harus ada yang nungguin, yang menjaga. Ini pelajaran ya, rumah juga tidak bisa ditinggalin begitu saja. Harus ada yang nunggu, harus ada satpam, harus ada pengamanan di perumahan itu yang bisa menjaga keamanan rumah kita 24 jam. Rumah, keluarga, harta. Jadi apabila nyari tempat itu, carilah tempat yang aman. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, Anas radhiyallahu anhu qala arada Banu Salimah, bermaksud siapa Banu Salimah, ayyatahawwalu, orang-orang dari Banu Salimah ini bermaksud untuk pindah, siapa mereka? Pindah ila qurbil masjid, ke dekat masjid. Tujuannya kenapa? Supaya kalau mau sholat itu dekat. Jadi biar 5 waktunya itu bisa dekat. Fakariha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kurang berkenan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antu'ro, untuk, atau bahwa antu'ro, untuk tu'ro dikosongkan al-Madinah, apa Madinah. Jadi sebuah kota itu, perbatasan kota itu harus ada yang menjaga. Yang menjaga perbatasan kota Madinah dengan kota yang lain diantaranya adalah Banu Salimah. Nah, apabila Banu Salimah ini pindah dari perbatasan kota dekat dengan Nabi, dekat dengan Masjid Nabawi, maka khawatir perbatasan kota kosong. Sewaktu-waktu ada orang yang zalim masuk hendak mengambil alih sebuah negara, kota Madinah, dan hendak menzalimi umat Islam, maka tidak terdeteksi. Jadi Nabi menyampaikan yang dekat dengan masjid bagus, yang jauh dari masjid juga bagus apabila niatnya bagus. Yang jauh dari masjid di perbatasan karena niat menjaga kota, agar tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke lingkungan kota Madinah. Demikian juga yang dekat adalah ditakdirkan dekat agar bisa mengikuti semua sholat jamaahnya, kajiannya, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti memandang dan manfaat dari berbagai sudut. Seperti kita tahu, hijrah itu wajib waktu itu. Waktu zaman Nabi sebelum Fatih Mekah. Tapi setelah Fatih Mekah, maka Nabi menyampaikan hijrah itu adalah hijrah dari kemaksiatan, atau hijrah dari ketertinggalan masalah ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Peningkatan keimanan, keilmuan, dan ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, itulah hijrah. Kita tahu sahabat Abbas mau hijrah karena beliau menjadi intel di Mekah, oleh Nabi tidak diperkenankan. Karena fungsinya lebih bermanfaat waktu itu tidak hijrah, tapi menetap di kota Mekah sebagai intel untuk menyampaikan berita-berita yang berkembang di Mekah disampaikan kepada Nabi, sehingga jauh-jauh sebelumnya umat Islam sudah bisa menyiapkan terhadap sewaktu-waktu ada rencana yang kurang baik dari orang-orang kafir Mekah. Waktu Mekah dikuasai oleh orang kafir. Demikian juga pemuda, ketika pemuda itu menemui Nabi, mau menyampaikan bahwa mau ikut hijrah, lalu pemuda yang sedang melihara onta ini, Nabi menyampaikan, karena kamu sebagai pegawai untuk memelihara onta, maka cukuplah kamu menjadi pegawai yang betul-betul bisa amanah, maka itu pun sudah nilainya termasuk hijrah. Karena hijrah ini perlu banyak persiapan, kematangan fisik, niat yang tulus,
dan lain sebagainya. Jadi karena kamu kemampuannya di sini saja nggak masalah. Yang penting kamu sudah berbuat, berusaha untuk kebaikan dirimu dan untuk kebaikan orang lain. Waqala Nabi menyampaikan, ya Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum fa'aqam. Kalian jauh dari masjid, itu pada dasarnya pahalanya semakin banyak. Jadi bagi yang jauh, Nabi menghibur, pahala kalian banyak, melangkah kaki kanan untuk mendapatkan pahala, melangkah kaki kiri, menghapus dosa, itu semakin jauh semakin banyak. Bagi yang dekat, ya ada manfaat tentu. Karena dekat dari masjid, kajian, dan lain sebagainya. Begitulah Nabi selalu memberikan solusi dan menempatkan seseorang pada porsi dan pada tempatnya tanpa melebihkan satu dengan yang lain. Jadi lihat situasi dan kondisi. Ini juga berangkat dari Al-Quran, surah Yasin, surah yang ke-36, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Besok orang yang mati itu akan dihidupkan oleh Allah. Kembali utuh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semuanya tercatat ya. Yang dulu dilakukan. Ma qaddamu. Bahkan tidak hanya perbuatannya. Tapi bekas-bekasnya. Wa atharahum. Kaki kita menginjak apa. Kakinya dilangkahkan kemana. Itu semua besok jadi saksi. Jangankan kakinya. Bumi, tanah, rumput yang kita injak itu aspal semua. Itu besok menjadi saksi. Kita pergi kemana, melakukan apa, mengucapkan apa, berpikir tentang apa, menatap apa, semua itu jadi saksi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya itu tertulis, tercatat rapi. Fi imamin mubin, di dalam buku catatan Lauhil Mahfuz atau catatan amal kita. Rapi semuanya. Nggak ada yang ketinggalan. Seperti CCTV sekarang. Nggak ada yang tidak terdeteksi. Semuanya lengkap. Jadi sebelum 14 abad yang lalu belum ada CCTV, Allah sudah menyampaikan tentang catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz yang lebih rapi dari CCTV. CCTV bisa dimatikan. Seperti kasus di kilometer 50 ketika terekam CCTV maka CCTV-nya dimatikan atau ya dan lain sebagainya. Demikian ini ada penjelasannya dalam hadis Bukhari 1887 Fathul Bari juz 4 halaman 123 di sebelah kiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.